warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Menjelang buka puasa, izinkan saya bersama SWMA TV menemani sampean dalam 7 menit ke depan. Dulur, apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa kira-kira? Tentu adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dalam konteks ini kita mesti memikirkan tentang sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan baik di dunia dan baik di akhirat. Jangan sampai kemudian kita menjadi generasi ke generasi yang hanya mewariskan capek dan ketidaknyamanan. Kita tahu bahwa di dunia ini tentu kita tidak bisa mengharapkan hidup yang enak terus. Tidak ada cobaan, tidak ada ketidaknyamanan, tidak ada keributan, tidak mungkin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Karena itu dulur, ayo coba kita bayangkan. Atau kita lihat fakta lah di sekitar kita. Taruhlah ada seorang kakek, ada seorang bapak anaknya kakek, kemudian ada seorang anak anaknya dari bapak, lalu seorang cucu dari anak. Kakek, bapak, anak, cucu. Kakek kerja siang malam, bekerja sepanjang hari, lalu mendapatkan hasil. Entah apapun profesinya, yang penting halal nih. Setelah dapat hasil, maka suatu saat dia ditanya, untuk apa hasil kerjamu wahai kakek? Dia bilang, ya untuk tinggalan anak istriku. Tentu rasional. Setelah itu kemudian benar, suatu saat dia makin tua lalu meninggal, pulang ke akhirat. Hartanya, misalnya sebidang tanah, diwariskan untuk anaknya, si bapak ini. Maka bapak juga begitu, mendapatkan hasil warisan dari kakek, bekerja siang malam, entah itu jadi petani, pedagang, atau apapun. Lalu berhasil membangun rumah di atas bangunan, di atas tanah warisan kakek. Ketika ditanya, untuk apa hasil kerjamu wahai anak bapak? Dia bilang bahwa itu untuk anak dan istri. Tentu tidak ada yang salah, suatu yang wajar dan normal. Lalu suatu saat dia juga menua dan kemudian dia dipanggil Allah pulang ke akhirat. Rumah dan tanahnya diwariskan kepada anaknya. Anaknya pun demikian, kerja siang malam, dia bekerja. Lalu dia berhasil entah beli mobil atau beli sepeda motor. Lalu suatu saat dia ditanya, untuk apa hasil kerjamu wahai? Dia bilang, ya untuk tinggalan anak istri saya. Suatu saat seperti halnya metabolisme manusia, dia juga akan menua, lalu kemudian dia pun mati dan pulang ke akhirat. Lalu harta hasilnya ini juga diwariskan kepada si cucu. Cucu pun demikian, kerja entah sebagai pegawai, pekerja atau apapun. Lalu dia bisa beli tanah lagi. Dan suatu saat dia juga ditanya, untuk apa hasil kerjamu? Dia juga bilang untuk tinggalan anak istri. Bayangkan dulu, ketika kemudian si cucu ini juga suatu saat dia akan menua, lalu kemudian pulang ke akhirat. Coba lihat, kakek, bapak, anak, cucu, semua pulang ke akhirat. Dan di sana melarat bareng setan yang umumnya disebut neraka. Kenapa? Karena semuanya tertinggal di dunia. Tanah, lalu bisa bangun rumah lalu kemudian bisa beli motor lalu bisa beli tanah lagi. Yang tadi katanya untuk anak, untuk istri dan sebagainya. Ternyata sepanjang hidup ini tidak bawa apa-apa. Ketika selama hidup di dunia, di hati dibohongi oleh setan. Begini bisikannya, wahai manusia, itu hartamu halal, kembangkan seluas-luasnya, nikmati sepuas-puasnya, tapi jangan bawa pulang ke akhirat. Kenapa? Karena nanti kamu kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Jadi ada semacam ditakut-takuti. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kamu dalam hati untuk takut fakir, takut miskin. Sehingga kamu ditakut-takuti, diberikan semacam realitas sosial subjektif yang kemudian seolah-olah kalau nanti bersedekah kamu akan miskin. Seolah-olah nanti sehingga orang kemudian tidak bersedekah. Nikmati sepuas-puasnya katanya. Dan benar akhirnya kakek, bapak, anak, cucu mensedekahkan sedikit saja, bahkan mungkin tidak sama sekali dari hasil kerjanya. Sehingga di akhirat tidak dapat apa-apa, semuanya tertinggal di dunia. Ini yang kami sebut sebagai elegi pilu generasi lugu. Kenapa? Seolah-olah jawabannya lugu. Telur, kalau kita lihat dalam 24 jam kita bangun, mulai dari bangun tidur, kemudian kita mulai mandi, lalu makan, sarapan, lalu berangkat kerja, lalu kemudian sampai sore nanti kita pulang kerja,
capek, lalu istirahat. Kemudian entah tiap pekan atau tiap bulan kita akan dapat hasil. Lalu kita dapat gaji, atau dapat panen, atau dapat laba. Lalu kita belanjakan untuk sesuatu apa? Yang kita nikmati paling banter hanyalah sepiring nasi. Yang kita nikmati hanyalah sepiring nasi. Sepiring nasi yang sama, yang dinikmati oleh orang yang paling miskin, sama masuknya ke dalam perut. Sepiring nasi yang sama, yang dinikmati oleh orang yang paling kaya, sama masuknya ke dalam perut. Satu siklus yang kita tidak sadari, ternyata kita hidup hanyalah diupahi, digaji, hanya kangelan dan makan. Apa kangelan? Kangelan itu dalam bahasa Jawa, ya hanya capek gitu. Kita hanya diberi capek. Sepanjang hidup kita selalu mengejar sesuatu yang itu sifatnya seperti fata morgana. Makanya Allah menerangkan dalam Al-Quran disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Kenikmatan yang menipu, mata'ul ghurur. Menipu fata morgana, seolah-olah oh iya nanti, oh iya nanti, oh iya nanti. Seolah-olah begitu, tapi begitu didekati, nothing, tidak ada. Tiba-tiba kita sudah dipenuhi, ditunggu oleh mati. Dulur, saya hanya mengingatkan bahwa apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, ayo kita produktif, ya, that's okay. Tapi bawa pulang ke akhirat. Jangan ditinggalkan ke dunia, karena memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam untuk kita petik di akhirat. Jadi silahkan bekerja keras, silakan produktif, silakan mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan ditinggalkan di dunia. Bawa pulang dengan cara disedekahkan untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara. Jadi kita nikmati sekedarnya saja untuk diri kita dan keluarganya, sesederhana dengan versi dan standar Rasulullah, lalu kemudian kita bawa sebanyak-banyaknya ke akhirat supaya kita nikmati nanti di akhirat. Demikian, selamat berbuka puasa. Semoga Allah merahmati meridai kita dan menerima puasa kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.